sesuatu yang kita buat dengan tangan kita sendiri itu kesannya membanggakan. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mau membagikan cara bagaimana membuat amplop Idul Fitri, karena ini momennya mau puasa, mau Idul Fitri. Jadinya kita mempersiapkan amplop untuk sangu. Nah, kali ini kita mau membagikan untuk yang mau membuat amplop lebarannya sendiri. Ini bukan tutorial desainnya ya, jadi sebaiknya desainnya itu sudah disiapkan dulu. Ini saya punya desain ukuran 7 cm kali 8 cm. Saya layout di kertas ukuran A4 F4 ini dapat 4 buah, 1 2 3 4. Terus ini ukuran uang kertas lipat 2 ya, jadi kalau mau uang kertas tanpa lipatan bisa pakai ukuran yang ini ukurannya 7 cm kali 16 cm. Kalau ini tuh uang kertas nggak usah dilipat juga udah bisa masuk uang kertas 100.000. Tapi untuk sekarang kita mau cetak yang ini dulu, jadi usahakan desainnya kalian sudah punya sendiri, karena ini juga saya buat sendiri custom. Enaknya kalau desain custom itu bisa dibuat sesuai selera dan ditambahkan ini detail-detail seperti ini nama kita, terus dikasih catatan quote-quote yang unik juga bisa. Pokoknya kalau dibuat sendiri itu lebih fleksibel, jadi kalau ada yang mau desain sendiri, mau buat amplop sendiri itu lebih oke lah kalau menurut saya daripada beli. Karena juga kalau buat sendiri itu harganya jatuhnya itu lebih hemat ya, seperti ini satu kertas A4 bisa dapat 4 buah. Oke, langsung saja ini sudah saya layout. Untuk bahan amplopnya bisa pakai kertas HVS atau kalau ada kertas art paper. Di sini saya pakai kertas art paper. Nah, untuk kertas art paper sendiri itu kertasnya seperti ini kertas art paper, dia permukaannya itu glossy, mengkilat seperti ini kalau kena cahaya. Nah, sedangkan ini kalau kertas HVS seperti ini, dia tidak mengkilat ya, tidak seperti kertas art paper. Nah, perbandingan seperti ini yang atas kertas HVS biasa dan yang bawah art paper 150 gram, yang ini HVS biasa 70 gram. Tapi yang harus diingat kalau mau pakai kertas art paper glossy seperti ini, itu printernya itu printer apa aja bisa, tapi tintanya itu harus pakai tinta khusus kertas art paper. Kalau pakai tinta bawaan printer itu nggak bisa, dia akan blobber karena itu sifatnya glossy. Jadi kalau tinta-tinta biasa itu nanti blobber, nggak jadi. Jadi harus kalau pakai kertas art paper harus pakai tinta art paper juga. Kalau printernya masih pakai tinta biasa bisa pakai kertas HVS saja, tapi di sini saya pakai kertas art paper. Untuk teman-teman yang mungkin nggak punya printer atau printernya belum pakai tinta art paper ya, masih pakai tinta bawaan printer, kalau mau buka jasa percetakan amplop lebaran custom itu bisa untuk urusan cetaknya itu bisa dilempar ke tempat digital printing ya. Kalian tinggal
copy aja filenya, file desain kalian ke flash disk atau memori atau sebagainya, lalu bawa ke tempat digital printing, lalu bilang ke mas-masnya atau kakaknya mau cetak di kertas art paper 150 gram, nanti biasanya itu bisa langsung jadi. Kalau cetak di kertas art paper nggak harus nunggu lama, bisa langsung jadi, bisa langsung kalian bawa pulang, lalu nanti di rumah bisa kalian potong-potong dan dilem seperti yang akan saya tunjukkan di video kali ini ya. Untuk biaya cetaknya di tempat digital printing itu biasanya untuk satu lembar A3 plus biasanya ya, kertas art paper 150 gram itu kurang lebih kalau saya tidak salah itu sekitar 5.000. Jadi kalau mau buat amplop yang kecil-kecil seperti ini tuh bisa dapat sekitar 8 lembar, jadi lumayan. 5.000 dibagi 8, atau kalau yang ukuran besar bisa dapat 4 lembar atau 5 lembar kalau nggak salah ya. Nanti ditanyakan aja ke mas-masnya dapat 1 lembar dapat berapa gitu. Jadi hitungannya itu masih lumayan daripada kalian beli yang sudah jadi custom itu ya, khusus yang custom ya. Kalau yang amplop yang sudah diproduksi percetakan itu biasanya memang harganya lebih murah karena mereka produksi lebih banyak, jadi harga jualnya juga bisa lebih murah. Kalau amplop custom itu biasanya harga jual itu sekitar yang kecil-kecil ini sekitar 10.000, yang ukuran 7 kali 8 cm ini itu 10.000 dapat 12, jadi bisa dibagi 10.000 dibagi 12 itu berapa jatuhnya. Sedangkan kalau cetak sendiri lalu kita potong dan lem sendiri itu bisa dihitung sendiri lah ya, kira-kira 5.000 dibagi 8 hasilnya berapa. Saya rasa sih masih lebih murah kalau kita buat sendiri, dan ya hitung-hitung nambah skill lah, nambah pengalaman. Siapa tahu bisa berguna dan ya siapa tahu bisa menjadi cuan menjelang lebaran ini. Kan lumayan lah ya buat beli sendal atau beli kemeja buat hari raya. Oke, kita langsung print. Di sini saya pakai printer Epson L3110 Epson L3110 pakai tinta art paper merek GNG. Sudah saya layout di bahan kertas gambar. Untuk settingannya bisa disesuaikan dengan keinginannya ya. Di sini saya coba pakai matte, biasanya pakai matte. Untuk kualitasnya kita coba di standar dulu, nanti kita lihat hasilnya. Jangan lupa landscape. Oke, kita print dulu. Nah, sudah mulai keluar hasilnya. Ini saya pakai printer L3110 dari Epson, tintanya art paper GNG. Nah, ini hasilnya sudah jadi, hasil dari printer Epson L3110 menggunakan tinta art paper. Nah, sini itu ada glossy-nya seperti ini. Untuk detailnya bisa dilihat. Nah, ini selanjutnya kalau sudah dicetak seperti ini, nanti kita tinggal potong sesuai bentukannya, bentuk pola yang sudah kita buat. Nah, oke, sekarang proses selanjutnya adalah proses pemotongan amplopnya ya. Kita potongnya menggunakan alat bantuan cutter dan juga ini penggaris. Kita langsung potong aja sesuai ini bentuk pola desain kita. Ini ukuran jadi 7 kali 8 cm. Pastikan kalau memotongnya itu pastikan dulu
cutter yang mau kita gunakan itu tajam ya, karena ini kan potongannya kita belok-belok, jadi usahakan cutter yang kita gunakan itu tajam. Harus berhati-hati saat memotong karena ini kan bentuk jadi ya, jadi harus sesuai dan jangan sampai kebablasan. Hati-hati, pelan-pelan saja biar enggak membuang bahan. Kalau sampai membuang bahan nanti jadinya mubadir. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya sudah kita potong, dan untuk proses selanjutnya itu tinggal kita lipat, nanti tinggal kita lem. Tapi sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya itu kita teruskan dulu untuk memotong yang lainnya, jadi nanti kerjanya biar sekalian. Jadi nanti saya lanjutkan kalau sudah kepotong semua, terus kita lanjutkan ke proses selanjutnya, proses pelipatan dan pengeleman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, untuk proses selanjutnya itu tinggal kita melipat. Untuk selanjutnya dilem. Ini tadi yang ukuran besar sudah saya print juga, sudah saya potong, tinggal dilipat. Untuk dilipatnya seperti ini nanti jadinya. Kenapa dilipat dulu? Karena nanti memudahkan saat proses pengeliman ya. Jadi kalau nggak dilipat dulu nanti kalau mau ngelem itu susah, jadi harus dilipat dulu sesuai bentuknya. Jadi nanti tinggal ini aja, tinggal ngelemnya nanti enak. Cara lipatnya itu seperti ini. Lalu ditekan bisa pakai alat bantu spidol atau boben atau yang lainnya, yang penting tumpul dan tidak tajam. Ini untuk meratakan, untuk menekan lipatannya jadinya rapat. Lalu sebelah sininya, ini yang bagian bawah dan yang bagian sampingnya kita lipat juga. Kita usahakan lurus ya biar rapi hasilnya. Dan untuk tutupnya juga kita lipat seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nanti tinggal kasih lem lalu ditempelkan aja kalau sudah dilipat seperti ini. Kita lanjut dulu, ini masih ada satu, yang lainnya tadi sudah saya lipat dulu, nggak saya rekam. Kalau saya rekam semua nanti durasinya kepanjangan, dan ya karena memori HP saya juga udah mau penuh, jadi harus hemat durasi. Ini kita shoot yang penting-penting aja, yang penting bisa dipahami lah. Tinggal satu ini terakhir. Sesudah dilipat semua seperti ini, untuk proses selanjutnya itu pengeleman angklopnya sendiri. Untuk pengeleman angklopnya itu ada beberapa opsi untuk media lemnya. Untuk salah satunya itu bisa menggunakan double tape. Kalau untuk produksi sendiri, untuk dipakai sendiri, saya sarankan pakai double tape saja, sudah cukup kuat dan cukup enak ya, dan gak ribet karena beli double tape nya itu ada di mana-mana. Udah terlipat semua, ini hasilnya sudah terlipat semua. Ini juga sudah terlipat, nanti tinggal kita lanjut ke proses pengeleman. Nah, untuk proses pengelemannya itu bisa cukup memakai double tip seperti ini. Ini double tip yang kecil ukuran 5 mili atau setengah senti. Di sini ada gunting untuk memotong double tip, atau bisa pakai lem ini ya, lem fork atau ya lem yang lainnya, tapi di sini saya pakai lem fork ini. Kalau pakai lem fork ini kita bisa campur dengan air
biar lebih encer. Ini hasilnya, ini sisa lem ini yang sudah saya campur pakai air sisa kemarin. Ini tinggal saya tuang ke sini. Nanti untuk pengolesannya itu pakai kuas seperti ini. Tapi kalau untuk produksi dipakai sendiri ya tidak banyak, itu saya rasa pakai double tip aja udah cukup, dan nggak ribet lah. Kalau pakai ini kan, pakai lem ini kan ribet, harus campur dulu pakai air, dan belinya pun harus ke toko bangunan. Kalau double tip kan bisa beli di mana aja. Dan satu lagi, ini kita perlu bantuan sebuah buku yang cukup tebal, buku atau yang lain lah, yang penting agak berat dan datar. Ini fungsinya nanti untuk menekan setelah kita lem itu, sambil menunggu kering itu kita taruh di bawah sini biar dia tertekan, jadinya nanti lemnya itu enggak terkelupas sebelum kering, enggak terkelupas lagi. Jadi sambil menunggu kering kita letakkan di bawah buku ini atau benda yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung mulai saja. Kita coba praktekkan pakai double tip ini dulu ya. Tadi lipatannya seperti ini, kita pakai double tip. Kita potong. Jadi kita pakai secukupnya, lalu kita potong seperti ini. Kalau pakai double tip itu cukup simple, tinggal ini aja, kita kupas bagian ininya, yang satunya. Nah sudah seperti ini, lalu kita tinggal tempelkan aja, hati-hati. Kalau sudah dilipat terlebih dahulu tuh nempelnya kita enak, tinggal ditempelkan aja seperti ini. Jadi ini kalau pakai double tip ya. Kalau produksinya untuk dipakai sendiri pakai double tip seperti ini aja udah cukup. Tapi kalau misalnya ada yang mau membuka bisnis cetak amplop Idul Fitri yang custom, bisa pakai lem ini aja, karena menurut perhitungan itu lebih murah lem. Menurut perhitungannya itu agak murah lem ini, lem fog ini yang bisa campur pakai air, tapi agak ribet kalau pakai lem. Selanjutnya kita coba praktekkan pakai lem ini. Enaknya pakai lem seperti ini itu bukan lem fog aja ya, lem yang lainnya itu juga bisa, yang penting bisa dipakai buat lem kertas. Saya rasa pun semua lem bisa dipakai buat lem kertas. Itu kita bisa mengelem sekali lem itu bisa beberapa amplop, jadinya itu pengerjaannya lebih cepat, proses pengerjaan lemnya. Caranya itu kita susun dulu seperti ini. Untuk yang masih pemula atau masih baru mau coba itu jangan banyak-banyak, coba aja 3 dulu seperti ini, 3. Nanti kalau sudah menguasai, tangannya sudah lemes ya, nggak kaku, bisa ke next step selanjutnya, bisa 5 atau 10 sekali ngelem. Ini kita coba dulu 3. Kita susun seperti ini, berundak-undak seperti ini. Nah ini berundak-undak, ini 3 sekali lem, tujuannya agar mempercepat proses pengeliman. Nah, lalu kita kasih lem. Tujuan lem fog dikasih air itu biar agak encer seperti ini ya, dan mengirit penggunaannya juga. Selain mengirit ya emang harus encer seperti ini. Udah cukup.
Nah, langsung kita tutupkan seperti ini satu-satu. Nah ini tadi saya lupa menyiapkan lap, karena biasanya di sebelah ininya tuh agak rembes-rembes, harusnya pakai lap. Kita selesaikan dulu yang ini, nanti keburu kering. Nah lalu kita letakkan di bawah sini biar dia tertekan, sembari kita mengelem yang lainnya dulu. Nah seperti ini, harusnya ada lapnya, ini tadi saya lupa, nanti saya ambil lap setelah ini. Nah kita masukkan bawah sini. Ini cukup 3 dulu, saya ambil lap dulu biar nggak belepotan nanti di tangan. Nah sekarang saya sudah mengambil kain lapnya, menyiapkannya di sini. Kita lanjutkan proses pengelimannya. Ini tinggal 3 yang panjang, jadinya kita coba 3 dulu lagi. Kebetulan tadi saya cuma cetak yang ini cuma sedikit, cuma 6 pieces, karena mau menghemat waktu. Kalian kebanyakan nanti jadinya itu meluber. Nah, oke. Nanti kalau sudah lemes tangannya bisa ditambah kuantiti sekali pengelemannya, bisa 5 atau lebih banyak lagi biar lebih efisien waktu. Biasanya saya itu 5, tapi ini untuk tutorial saja, kita coba sedikit dulu, 3 dulu. Nah, oke, kita masukkan di bawah biar tertekan. Coba 5, kita susun. Memang kelihatannya agak sedikit repot ya, harus susun dulu, tapi kalau sudah terbiasa nanti juga lebih enak seperti ini, karena sekaligus pengeleman itu bisa 3-5 pieces. Nah ini udah 5, susun seperti ini, kita lem. Merapatkan seperti ini, kita pakai lap biar gak melebar lemnya itu. Wah, go. 4, 5. Nah jadi buat teman-teman yang mau produksinya kelas banyak ya, sekali banyak bisa seperti cara pengelemannya, sekaligus dapat 5. Lalu yang tadi sudah kita masukkan itu kira-kira itu sudah kering, jadi kita ambil saja, belum terlalu kering. Yang ini kita masukkan dulu biar tertekan, biar lemnya rata. Nah ini hasilnya yang tadi. Nah langkah terakhir itu kita harus memastikan bagian dalamnya itu ada yang terkena lem atau tidak. Nanti kalau bagian dalamnya ada yang terkena lem, nanti uangnya nggak bisa masuk, jadinya kita cek dulu satu-satu seperti ini. Kita lihat apakah ada yang melekat atau enggak, ada yang kena lem atau enggak. Caranya kita pakai pegas ini kita masukkan, nanti kalau ada yang terkena lem itu akan
terbuka kalau pakai ini. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini sudah dipastikan ini enggak ada yang kena lem dalamnya. Nah, kita cek semua, pastikan enggak ada yang kena lem. Nah, kalau ada kena lem seperti ini, dia nggak sampai pinggir, harus kita ini angkat lemnya ke sini, kita sokrok, disokrok. Nah, kalau sudah, jangan tunggu sampai kering banget, karena kalau terlalu kering nanti kertasnya yang rusak, bukan lemnya yang tanggal. Seperti ini. Nah, ini karena lemnya ada yang kena, kita pelan-pelan sampai rusak, karena kalau rusak sayang, harus buang bahan. Nah, ini sudah dipastikan nggak ada yang kena melekat di dalam. Satu lagi. Oke, akhirnya sudah jadi untuk amplop yang kita buat ya. Ini ada lumayan banyak, ada sekitar lebih 10 lah. Ini ada 6 pieces. Akhirnya sudah jadi untuk amplop yang kita buat ya. Ini ada lumayan banyak, ada sekitar lebih 10 lah. Ini ada 6 pieces. Hasilnya seperti ini, cukup membanggakan lah ya kalau dibuat dengan metode handmade itu, atau kita buat sendiri, cukup membanggakan. Ini juga isinya sesuatu yang kita buat dengan tangan kita sendiri, itu kesannya membanggakan. Seterusnya kita coba masukkan uang kertasnya dulu. Sebentar, kita coba masukkan uang ini 10.000. Ini kita, untuk yang ini tadi ukurannya 7 kali 16 ya, harusnya muat untuk uang satu lembar tanpa dilipat seperti ini. Kita coba masukkan. Nah, muat ya guys, muat. Nah, oke, muat. Nah, oke, muat. Tinggal kita kasih double tip di sini. Kalau mau ditambahkan double tip biar isinya itu enggak jatuh, nanti jadinya kalau jatuh kan enggak lucu, kok kosong, enggak ada isinya. Jadi kita tambahkan double tip di sini, lalu kita lem seperti ini. Tapi ini enggak saya lem ya, nanti uangnya mau saya ambil. Kemudian yang ini, yang kecil, ini untuk ukuran 7,5 kali 8 kalau nggak salah tadi saya sebut di awal. Ini untuk pecahan uang kertas. Untuk uang kertas kita harus lipat 2 seperti ini. Kita coba masukkan. Nah, berhasil ya. Nah, oke, harus sama rata. Nah, oke, berhasil sama. Terus tahap terakhirnya kita kasih double tip di bagian tutup biar enggak jatuh isinya. Nah, oke, sedikit aja apa-apa. Nah, oke, udah jadi semuanya, udah beres, tinggal kita beres-beres. Dan mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti ya, karena bakat public speaking saya itu nggak baik, jadi mungkin banyak yang terburu-buru dan banyak yang terlewat. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan cukup sekian videonya untuk ini ya, tutorial cara membuat amplop lebaran sendiri di rumah, untuk dipakai sendiri, atau siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau buka bisnis cetak amplop Idul Fitri custom. Lumayan juga biasanya kalau menjelang